saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0 di Yayasan Sekolah Ekspor. Alasan saya mengapa memilih ekspor menjadi studi independen saya, yaitu karena saya ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai dunia ekspor, dan saya ingin mengetahui juga mengenai potensi-potensi apa saja yang dimiliki Indonesia untuk diekspor ke luar negeri. Kegiatan yang kami lakukan setiap harinya cukup bervariasi. Ada pemaparan materi, kemudian ada sesi mentoring, kemudian ada juga kuliah ekspor, konferensi ekspor nasional, serta webinar bersama UMKM. Dan untuk waktu dekat ini, beberapa mahasiswa akan melakukan pameran-pameran mengenai produk ekspor mereka. Menurut saya sangat penting karena sepengetahuan saya di dunia perkuliahan, khususnya saya di Fakultas Ekonomi, saya tidak mendapatkan materi yang lebih dalam mengenai ekspor yang ada di Indonesia. Jadi kita cukup belajar mengenai teori saja, tetapi tidak lebih mendalam dan tidak langsung ke praktiknya. Nah, sedangkan beberapa mahasiswa menginginkan praktik yang lebih dalam dan untuk lebih ahli mengenai ekspor ini. Iya, betul sekali. Kampus saya mengizinkan untuk melakukan konversi 20 SKS agar saya bisa mengikuti studi independen ini. Menurut saya ini penting sekali karena ini merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui program ini agar mahasiswa bisa mencari potensi yang ia miliki untuk ia gali lebih dalam di luar dunia perkuliahan, terutama di luar jurusan yang ia pelajari. Dan di sini juga saya sekolah ekspor, saya Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Di ekonomi memang kami mempelajari mengenai ekspor, tapi tidak lebih mendalam. Kami hanya belajar mengenai apa itu ekspor dan untuk prosesnya dan mengenai praktik-praktiknya kami tidak mempelajarinya. Nah, dengan mengikuti studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru, saya selama 1 semester ini diberikan kesempatan untuk mempelajari mulai dari awal apa itu ekspor, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangan produknya, bagaimana packagingnya, pengirimannya melalui FOB, CIF, kemudian habis itu mengenai logo perusahaannya, kemudian brand, bagaimana mengenai marketingnya juga. Saya mempelajari itu mulai dari awal hingga nanti berakhir di bulan Januari. Untuk kekurangan sendiri, karena kebetulan kami angkatan pertama yang mengikuti studi independen bersertifikat ini, otomatis masih banyak kekurangan yang perlu direvisi lagi dari program ini. Untuk saya di sekolah ekspor yang paling sulit adalah mengenai modal mahasiswa, karena rata-rata yang mengikuti ini memang dikhususkan kepada mahasiswa, sehingga untuk melakukan praktik ekspor, untuk membeli produk, kemudian untuk pengiriman dan lain-lain, biaya untuk survei itu cukup menyulitkan bagi kami mahasiswa. Dan mengenai anggaran, pihak sekolah ekspor menyediakan anggaran kepada mahasiswa, tetapi diberikan tidak tepat pada waktunya karena anggaran ini juga didapatkan dari pemerintah, jadi cukup ada pengunduran waktu dan lain segala macamnya. Dan biaya anggaran ini juga terbatas sekali, sehingga mahasiswa juga harus bisa menyesuaikan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang ingin ia keluarkan untuk melakukan ekspor.
Kemudian dari segi pembelajaran, menurut saya Yayasan Sekolah Ekspor itu masih kurang koordinasi dan pemberian informasi masih simpang siur, dan kami mahasiswa terdapat 800 orang, dan Sekolah Ekspor tidak, dari awal mereka membuat program ini, mereka tidak membuat mahasiswa dalam satu grup official yang terdiri dari 800 orang, sehingga ketika memberikan info, mahasiswa masih masih beberapa menangkap infonya dengan baik, beberapa masih simpang siur dan tidak tahu ingin menanyakan kemana. Dan ketika mahasiswa bertanya melalui nomor yang diberikan oleh Sekolah Ekspor untuk informasi, kadang mereka menjawab, kadang tidak menjawab, mungkin karena banyaknya mahasiswa yang bertanya. Menurut saya perlu, dan saya sangat mendukung program ini untuk terus dilanjutkan hingga angkatan berikutnya, dan untuk kami angkatan pertama bisa dijadikan evaluasi untuk pembelajaran di angkatan dan periode-periode selanjutnya. Sekian dari saya. Jika ada informasi dan kata-kata yang salah yang saya sampaikan, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih.